apa tadi namanya, pos 8 Telaga Bidadari. Nah, naik ke pos 9 tak, nama sebutannya apa itu pos 9? Kalau pos 9 itu belum ada di kan di situ, Belum karena apa, masih jalur dipinjam, jalur tersusuk. Jalur tersusuk. Jadi saya tidak tahu itu sejarah di situ ya. Oh, ada tidak tahu Karena ya. baru. Baru ya. Berarti kalau ini juga ada juga saya potong sih. Ada juga yang bilang bahwa puncak Bawah Karang itu kemarin adanya di pos 7. Betul itu, tak? Puncaknya Bawah Karang itu di pos 7 dulu. Tapi sekarang dipindahkan ke pos 10. Karena kan memang kalau kita dari Lembana ke pos 7 itu kan begini tak. Naik. Nah, katanya sudah puncak di situ. Puncak pertama. Ya, puncak pertama. Oh, puncak pertama memang. Iya sih, karena ada juga yang saya dengar cerita-cerita dari pendahulu kita bahwa katanya puncak pertamanya Bawah Karang itu di pos 7. Terus kalau kita kan Tata bilang tadi di pos 9 itu jalur dipinjam ya. Iya. Jadi kita lewat jalur mana itu? Jalur untuk naik ke puncaknya. Jalur dua. Iya dulu. Kalau jalur dua yang sudah longsor. Ada dibilang di pos 9 itu ada dibilang pati. Oh, peti. Situ. Tapi besar, tapi kayak peti memang di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Tangga Batua. Oh, itu sebelum longsor ya? Iya. Setelah longsor disitulah jalurnya sama 9 tersusuk. Iya. Terus, nah kita kembali ke puncak ya, pos 10. Itu nama kan mungkin dulu belum puncak namanya. Iya. Apa namanya dulu tak? Kalau namanya dulu Sumbaya. Sumbaya. Artinya itu tak? Sumbaya ya kayak raja begitu ya. Oh, kedudukan raja Ya. begitu ya, tahta begitu. Berarti orang-orang pendahulu kita tuh menyebutnya Sumbaya, artinya kedudukan atau tahta kerajaan lah yang ada di atas. Nah, kalau untuk penunggunya di pos 10 atau di puncak itu tak? Apakah perempuan kembali atau laki-laki? Kalau penunggu pos 10 sekarang jenisnya perempuan, dia juga laki-laki. Tapi itu di pos 10 itu kan ada kubangan tak? Itu kubangan terbentuk sendiri atau gimana? Terbentuk sendiri. Nah, terus siapa orang pertama? Kan dulu pasti belum ada itu teranggulasi yang tinggi begitu kan tak? Iya. Nah, itu siapa yang pertama membangun? Kalau yang membangun itu masih pendek, sekitar 1 meter. Pertamanya pendek 1 meter. Masih zaman Belanda. Oh, memang sudah ada dari zamannya Tata kecil memang sudah pendek begitu. Iya, belum kayak kapal lahir. Oh, belum pergi lahir sudah memang ada, tapi tingginya 1 meter. Nah, terus direnovasi sedemikian rupa jadi tinggi sekitar 2 meteran itu siapa yang merenovasi? Masyarakat Limban. Masyarakat Limban. Itu kira-kira tahun berapa itu? Lupa itu tahunnya. Tapi ada ikut anggota tentara kah atau forum atau KPA yang ikut naik ke atas? Kalau itu waktu ada yang rusaknya diperbaiki, tidak ada. Masyarakat semua. Masyarakat semua. Berarti yang mendirikan teranggulasi di atas itu guys, di puncak itu masyarakat Lembana ya. Jadi pertama itu sebelum Tata lahir itu sudah memang ada teranggulasi di pos 10 di puncak itu, tapi tinggiannya cuma 1 meteran. Nah, direnovasi entah tahun berapa Tata sendiri juga lupa, makanya tingginya sekitar hampir kurang lebih 2 meter ya. Nah, apakah di puncak Sumbaya itu tempatnya orang beribadah juga?
atau bagaimana Kak? Ya bisa juga. Bisa juga. Bisa, karena itu namanya Sumbaya, kita tempat Berdoa, bernazar ya, supaya beristinja selamat naik, selamat turun. atau ada nazar begitu ya. Misalnya sukses ke anakku, saya bawa naik apa begitu ya. Jadi juga guys, selain pendaki juga puncak itu dipercaya juga sebagai tempat beribadah atau menadahkan tangan untuk berdoa. Mungkin orang masyarakat sekitar bahwa bisa menyebutkannya tempat mujarab lah, doanya diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat tersebut. Nah, banyak juga orang yang mengaruh harapan atau bernazar di atas puncak sana, bahwa apapun itu harapannya atau nazarnya di Sombaya atau Tugu atau puncaknya Gunung Bawah Karang itu, ketika kita bernazar apa yang kita harapkan dan memang dibalas sama Allah yang Maha Esa, kita harus membayar nazar kita kembali ke sana untuk dalam artian ya bisa dibilang untuk membesarkan kembali keagungan Allah, bersyukur kembali atas apa yang telah dicapai. Mungkin begitu Tata ya. Karena kita itu biasa bukan kita minta di Bokarai, kita minta kepada Allah. Nah, itu yang kalian harus garis bawah ya guys. Jadi kata Tata sendiri, kita bukan meminta kepada Tugu atau Tenenggulasi, bukan juga kita minta kepada gunung, tapi kita meminta kepada Karayan Ta'ala atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita pastikan bilang ada yang kuasa, ada yang lebih kuasa di atas segala-galanya. Karena siapa yang menciptakan gunung kalau manusia sih tidak mungkin, ya kan? Tidak mungkin secara akal logika ya kan. Kayak di masjid, kalau masjid kita bisa jadi bikin sendiri, tempat untuk beribadah ya, sama Allah, sama itu di gunung, karena ciptaan itu ciptaan sendiri sama Allah ya. Jadi kita naik untuk melihat bahwa ada memang lebih kuasa di atas segala-galanya. Semua itu ciptaan Allah. Betul. Bagaimana kalau batu tersusun rapi, gunung siapa yang bawa naik tanah? Kadang juga saya bertanya, siapa yang tanam pohon ini di gunung? Apakah memang ada penghijauan? Tapi banyak salah sangka loh. Iya. Dia bilang kalau naik ya itu terenggelas dimintaki. Ya, bukan. Cuma janjian. Harta yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, kita bawalah ke sana. Jadi bukan kita berikan kepada Trenggulasi ya guys, tapi kita memberikan ya dari Allah kembali ke Allah lagi. Setidaknya Tuhan sudah memberi kita rezeki, memberikan umur panjang, kesehatan dan segala macam. Kita kembalikan lagi semuanya kepada Sang Pemberi rezeki, pemberi nyawa dan segala lainnya. Nah, nih ada juga tak saya dengar katanya ada dua versi. Katanya yang pegang Bawah Karang ini atau Lombok Batang ini ada dua, Syekh Yusuf atau Kahar Muzakkar. Nah, kalau menurut Tata sendiri bagaimana? Kalau saya itu ya kemungkinan begitu. Tapi Tata lebih dominan ke Kahar Muzakkar atau ke Syekh Yusufnya? Syekh Yusuf ya. Kan kita juga kenal Syekh Yusuf itu salah satu tokoh berpengaruh di Sulawesi Selatan ya guys. Nah, banyak juga orang menyebutnya itu adalah wali ya, sebagian menyebutnya wali. Nah, sebenarnya Syekh Yusuf itu tidak meninggal ya, mungkin atau tidak ditarik lagi, tapi ya namanya orang yang dikaromahi, orang yang diberikan keriduan Allah, makanya mereka bisa menampakkan dirinya di satu hari itu di 2 tempat bahkan 3 tempat sekaligus. Nah,
kira-kira kenapa bisa disebut Syekh Yusuf yang pegang Bawah Karang ini? dari sejarah itu. Dari sejarah. Apakah memang Syekh Yusuf pernah menampakkan dirinya di puncak sana, atau memang Syekh Yusuf juga pernah beribadah di sana, sholat atau apa gitu? Ya sudah. Sudah. Ya. Di situ dilantik di Sumbawa. Oh, jadi Syekh Yusuf itu di situ dilantik sebagai apa itu Bapak, kira-kira? Sebagai dia di situ di apa? Sumbaya. Di Sumbawa. Di apa? Kayak kerajaan itu diserahkan. Oh, jadi guys, kan memang kata-kata itu tadi kan Sombaya itu di pos 10 itu atau di Teranggulasi itu kan ada namanya Sombaya. Sombaya itu seperti tahta atau kerajaan yang ada di bawah Karang itu. Nah, menurut kepercayaan pendahulu kita yang ada di sekitaran Lemban atau di Goa, disitulah tempat pelantikan Syekh Yusuf itu diberikan serah terimanya kekuasaan atau kerajaan itu dipercayakan oleh Syekh Yusuf gitu. Berarti memang dulu ada kerajaan di sini, cuma ya kita kan belum tahu. Ya, kita cuma taunya yang sekilas-sekilas, ya dasar-dasar sejarahnya. Ya, beri juga berarti Bawah Karang. Nah, kira-kira pos Bawah Karang ini sampai pos berapa tuh Pak? Perbatasannya sama Lombok Batang itu. 13 sampai 13. Nah, kalau di pos 11 itu apa itu saudara? Apa nama sebutannya itu kalau di pos 11? pos 11 itu Buhung Tujuh. Apa? Buhung Tujuh. Buhung Sumur. Oh, Buhung Tujuh. Sumur Tujuh. Berarti ada 7 sumur di situ. Ya, ada 7. Pernah lihat? Belum. Mungkin orang-orang yang dirahmati ya, atau diridhoi sama Allah yang bisa melihatnya ya. Berarti dulu di situ ada 7 sumur ya. 7 sumur. Itu tempat apa itu juga? Tempat pengambilan air. Tempat pengambilan air untuk warga ya. Iya. Dia kalau orang muncak biasa turun di situ ambil air. Karena sumur itu 7 susun. Tapi yang kita lihat cuma satu ya. Nah, tapi di situ ada juga penunggunya kan? Ya, ada juga perempuan. Iya. Perempuan juga. Terus kita beralih ke pos 12, tetap nama lainnya di pos 12 ya? Kalau pos 12 itu kesayangan Nabita. Kesayangannya Nabita. Iya. Artinya itu apa kita kira-kira? Di situ hilang, entah kemana. Siapa yang hilang itu? Itu Nabita. Nabita. Iya, Nabita. Di situ tempat terakhir dilihat. Nabi siapa ini tetap? Kalau saya tidak tahu, cuma sejarah itu bilang Nabita. Oh, berarti guys di pos 12 itu nama lainnya itu adalah tempat kesayangan Nabita. Iya. Nah, disitulah para pendahulu kita terakhir melihat para Nabita. Iya. Itu menurut sejarah ya, atau ceritanya pendahulu kita. Tapi kita kurang tahu persis siapa yang dimaksud. Tapi ya, kita patut menghargai atau mempercayai apa yang menjadi keyakinan warga yang ada di sekitar sini. Jadi terakhir warga melihat Nabita hilang di situ, kata. Iya, terakhir melihat di situ. Ya. Nah, kalau untuk penunggunya pos 12 tuh, masih kita perempuan karena di situ dikasih kali namanya kantor tujuan. Oh, penunggunya di situ perempuan dan dekat sekali dengan kantor tujuan. Iya. Maksudnya kantor tujuan itu apa itu? Ada kantor di situ? Kayak atau goa.
kayak gua. Tapi 7 lubang masuk Tujuh. karena baru itu tidak bisa orang masuk. Dulu masuk Dulu bisa masuk 7 dalam 7 ruangan. lapis, ya 7 7 ruangan. ruangan. Itu tempat apa kira-kira sih dulu kata? Saya itu kurang tahu juga bilang tempat apa, karena memang kalau dalam lewat di dalam luas begini, turun di bawah itu luas lagi sampai 7 ruangan itu. Tapi kalau untuk kita akses sekarang masih ada itu Kak? Apa itu Gua ya itu. masih ada gua, tapi tidak bisa masuk karena sudah tertutup, ditutup itu. Oh sudah tertutup sendiri atau masyarakat yang tutup? Itu sendiri. Nah, apa banyak nih apa barang di situ. Ya